Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini tertekan dalam di 4,20%. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini tertekan dalam di 4,20% dan ditutup di level 5.594,765. Di mana indeks harga saham gabungan kembali meninggalkan level 5.600-an. Dan penutupan hari ini merupakan intraday terendah hari ini dan juga merupakan level intraday terendah dalam beberapa tahun terakhir. Level tertinggi di 5.860 pasca pembukaan di zona hijau di 5.846. Selanjutnya kita beralih ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di saat tekanan dalam indeks harga saham gabungan masih berlanjut sampai dengan sore hari ini di perdagangan sesi kedua. MNC 36 melemah di 3,36%, Jakarta Islamic Index di 3,39%, LQ45 di 3,64%. LQ45 tekanan semakin dalam dan sudah meninggalkan level 600-an setelah cukup stabil bergerak di atas level 800-an di beberapa bulan lalu. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik anjlok di 5%, industri juga tertekan di 5,64%, infrastruktur turun dalam di 5,31% dan energi juga tergelincir di 5,29%. Kita akan coba lihat saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, didominasi oleh saham-saham barang baku, MDKA, TINS, Inco dan juga emas ini. Nilai transaksi dan level penutupan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam, didominasi saham-saham Konglo dan juga perbankan big cap, TPIA transaksi hingga di atas 5 triliun rupiah, BBCA 2 triliun rupiah, Aman dan BRPT nilai transaksinya di bawah TPIA dan juga BBCA, di mana keempat saham ini termasuk menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Pemirsa, masih di IDX Consulting Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa cukup bervariasi. Dari perbankan big cap ada BMRI direkomendasikan trading buy dengan support di 3.700, resisten hingga ke 3.980. Kemudian saham-saham barang baku ada Antam, emas, TINS lebih ke arah sell on strength. Antam 2680, resisten hingga ke 2.990, emas di 6.950, resisten hingga ke 8.100, TINS juga rekomendasinya sell on strength 3.060, resisten hingga ke 3.360 rupiah per sahamnya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Pak Yaki cukup menarik. Langsung saja kita ke perbankan big cap terlebih dahulu, BMRI trading buy. Dari sisi teknikal Pak, pertimbangan BMRI lebih direkomendasikan sepertinya dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Dan trading buy di level berapa? Kalau lihat dari pergerakannya untuk BMRI sendiri menarik ya, karena kalau kita lihat data per menitnya ada support yang menjadi penahan BMRI di area 2.700. Salah cat. Ya, kalau kita lihat dari pergerakannya sore ini ada rebound ya, dan kalau kita lihat dari per 30 menit sampai 1 jam area 2.800 sampai 2.840 cukup kuat untuk menahan pergerakan BMRI-nya. Jadi saya masih optimis ada potensi untuk teknikal rebound di hari Senin untuk BMRI-nya. Jadi masih cenderung untuk trading masih menarik, karena kalau lihat juga dari pergerakan hariannya juga masih relatif masih bagus untuk bisa trading selama bertahan di atas 3.800 sampai 3.840-an ya. Jadi bisa entry di daerah situ dengan area resistance terdekat itu dari area 39 sampai 3960 dan selagi di area 4.400, 4.040 sampai 4.080.
Baik. secara daily trade ini menarik untuk swing trading sih. Hmm. Ya, hari ini penutupan di 3840. Berarti di current price hari ini bisa ya Pak untuk memulai trading atau harus menunggu dulu ke 3.800-an? Untuk akumulasi buy atau cicil beli sebenarnya menarik sih di area sekarang ya untuk mulai Iya, melakukan akumulasi buy, karena kalau kita lihat pergerakannya sejak 20 Maret 2025 sampai sekarang, kalau kita lihat data daily-nya ini udah bermain di area support, dan kita bandingkan dengan data sekitar 15 sampai 20 Oktober 2025 itu dari area supportnya ribonya cukup lumayan bagus sih, sekitar 5 sampai 10% di satu hari. Jadi saya masih optimis kalau besok bisa rebound di hari Senin, karena mungkin di over the weekend ada berita bagus, BMRI bisa tutup gap di area 3960 sampai 3980-an. baik. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal Pak Yaki, daya tahan teknikal untuk BMRI jika dibandingkan dengan BBRI dan BBCA tadi sudah menyentuh ke level terendahnya dalam 5 tahun terakhir Pak? Ya kalau lihat dari data uh, dibandingkan dengan yang lain, ini memang BRI, BCA dia nggak terlalu dalam ya. Cuman kalau lihat dari pola tradingnya, biasanya dari 4 big bank itu Mandiri dan BNI biasanya range spread untuk volatilnya lebih lebar daripada BCA dan BRI. Oke. Cuman BRI dan BCA biasanya lebih continue untuk naik. Dari misalnya gini mas trennya, satu hari BCA sama BRI mungkin 3-5%, Ya, tapi Mandiri dan BNI bisa sampai 10-15%. Jadi kalau yang senang trading, saya sih sarankan untuk bermain di Mandiri atau di BNI. Cuman kalau untuk yang lebih investasi, bisa pertimbangkan untuk masuk BCA atau BRI. dari perbankan big cap BMRI kita beralih ke saham-saham barang baku Pak. Cukup mendominasi saham pilihan Anda kali ini. Langsung saja kita ke Antam Pak, ditutup melemah di 0,36%, 2750, cenderung berfluktuasi. Hari ini sempat menguat ke 2910. Ya, Antam sendiri sebenarnya kalau dilihat dari data per menitnya masih ada potensi untuk swing rebound ya, untuk selama bertahan di atas EMA 50-nya itu hari ini ada di area 2775 atau 2770-an. Jadi harusnya kalau dengan bertahan di area itu, potensi untuk Antam kembali rebound masih cukup bagus dengan target terdekat area 2830 sampai 2900, atau lagi di area 3040. Cuman memang Antam itu agak suka rawan koreksi kalau gagal bertahan di area 2800 sampai 2900. Makanya saya cenderung sell on strength, karena memang potensi swingnya masih ada seperti Mandiri untuk trading. Iya. Cuman area 2829 itu kalau nggak kuat cenderung untuk profit taking lagi. Itu kenapa saya rekomendasi sell on strength. Baik. Intraday hari ini 2910, terendah 2710 pemirsa, dan sempat menguat signifikan di sesi pertama mendorong penguatan sektor barang baku, namun di penutupan sesi kedua berbalik ke zona merah. Artinya tadi sesuai dengan proyeksi Anda ketika menyentuh 29, para investor sudah profit taking begitu Pak ya? Kalau dari volumenya iya. 2750 melemah di 0,36%. Kemudian kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, Pak Yaki, masih dari sektor barang baku, emiten emas. Ada emas ini. Kita update penutupan perdagangan di sesi kedua, ditutup menguat 1,37%, 7.400. Hari ini sempat menguat ke 7750. Bagaimana Anda melihat daya tahan intraday saham emas di tengah laju pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, Pak Yaki? Ya, sama ini saya lihatnya juga untuk sementara karena marketnya masih volatil banget dan cenderung bearish. Jadi saya lebih prefer untuk daily trade ya, atau intraday. Makanya saya juga cenderung, walaupun tren emas sebenarnya saya lebih suka tren emasnya daripada Antamnya, dan cenderung potensi swing reboundnya lebih bagus. Cuman di area 7.500 sampai 7.800 kalau emasnya belum kuat, cenderung untuk koreksi atau profit taking. Jadi makanya polanya sama kayak Antam, dan ini area untuk profit taking di area 7.500 sampai 7.800. Kalau nggak kuat, better untuk take profit dulu untuk emasnya. Nanti supportnya kalau memang mau bottom fishing bisa di area 6.950 sampai 7.100. Baik. Penutupan hari ini di 7.400 pemirsa, menguat di 1,37%, supportnya tadi di 6.950 hingga ke 7.100. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDXchannel. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir Pak, ada TINS. Anda juga rekomendasikan sell on strength. Di penutupan sesi kedua hari ini, TINS menguat di 2,94%.
Pola teknikalnya dominan berwarna hijau Pak hari ini. Tidak ada pernah ke zona merah untuk TINS. Walaupun indeks harga saham gabungan dan saham-saham barang baku lainnya yang hari ini juga ikut berbalik melemah terutama di perdagangan sesi kedua. Ya, kalau lihat dari penutupan hari ini bentuknya investor hemat dan ada gap di area gap bawahnya di area 3060. Jadi saya lebih rekom untuk strong strength. Kenapa? Karena kalau besok saya gagal break di atas 3190 sampai 3270-an, cenderung rawan untuk koreksi lagi, untuk balik untuk tutup gap bawah terdekatnya di area 3060. Lihat kondisi candle saat ini, saya lebih prefer untuk rekomendasi sell on strength dulu untuk tinsnya. Kalau memang baru mau entry, besok bisa speculative buy jika break di atas 3190 sampai 3200. 31 berapa tadi Pak? 3190 sampai 3200. Jadi hanya buy jika break di atas 3190 Baik. sampai 3200. Buy and breakout di sana ya Pak? Iya, lebih baik ke situ kalau baru mau entry ya. Oke. Intraday hari ini sempat ke 3.300. Pelemahannya juga terpangkas cukup lebar ini Pak, 3.300 hingga ke 3.150. Anda melihat apakah posisinya sudah sama dengan saham-saham barang baku emas lainnya? Profit taking membayangi untuk TINS. Ya, kalau kita dari volume per 30 menit, dari chart per 30 menit time frame-nya, memang volumenya meningkat di area 3.100 sampai 3.200 ya. Dan kalau kita lihat juga dari resistennya itu di EMA 200 cenderung gagal dan kembali turun. Jadi EMA 200 hari ini tuh di area 3.300-an. Jadi setiap area 3.300 dia kembali turun, dan kalau bisa bertahan di atas EMA 50, closingannya di atas 3.080, dan hari ini kan closing di 3.150-an ya. Jadi harusnya masih menarik untuk swing trading sih. Baik, penutupan hari ini di 3.150 menguat di 2,94%. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi ada perbankan big cap BMRI direkomendasikan trading buy, sementara Antam, emas dan TINS dari saham-saham sektor barang baku produsen emas dan juga bahan logam lainnya direkomendasikan sell on strength. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.